Jadi dia aku sering lihat dia di TV. Dulu kan masih TVRI, jadi pasti lihat. Maksudnya bukan pasti lihat, TV-nya nggak ada pilihan kan, cuma satu. Jadi pasti nonton ya. Aku lihat terus, sering lah ngeliat dia di TV. Aku istilahnya ngefans lah ya sama dia kan, karena aku di mata aku saat itu, ini cantik ya, ini seksi ya, ini asik lah ya gitu kan saat itu ya. Ranti Purnamasari, ya, dia adalah artis kenamaan tanah air yang telah sukses membintangi sejumlah sinetron. Dia bisa disebut juga sebagai artis kawakan. Selain sukses melambungkan karir di dunia hiburan, rupanya ibu 48 tahun itu juga berhasil membangun mahligai rumah tangga dengan Krisnawan Purawinata yang mengaku sebagai fansnya. Saat ditemui tim Bintang Mas di kediamannya, Ranti mengatakan jika usia pernikahannya saat ini telah berjalan selama 21 tahun. Mungkin tak banyak yang tahu soal perjalanan kisah asmara mereka. Yang pasti, mereka telah melewati asam manis kehidupan rumah tangga. Menurut keterangan Krisnawan, dia mengenal Ranti lewat layar kaca. Pada pandangan pertama, dia ngefans dan langsung mengatakan kepada ibunya ingin memiliki Ranti yang saat itu masih muda. Padahal, kala itu dia telah memiliki kekasih hati yang hendak dilamar. Dulu aku masih nakal. Jadi aku senang Ranti waktu Ranti baru lulus SMA, aku udah kuliah. Unyu-unyu banget ya. Terus pokoknya aku seneng lah sama dia. Kan. Cuman waktu itu aku nakal, cukup naik motor. Nah, di matanya dia nih aku belagu lah pokoknya. Belagu anak motor, pokoknya brengsek gitu lah segala macam gitu kan. Lihatnya di mana dulu pertama kali? Oh iya. Aku lihat dia pertama kali di TV. Karena dia itu dancer. Jadi dia aku sering lihat dia di TV. Dulu kan masih TVRI, jadi pasti lihat. Maksudnya bukan pasti lihat, TV-nya nggak ada pilihan kan, cuma satu. Jadi pasti nonton ya. Aku lihat terus, sering lah ngeliat dia di TV. Aku istilahnya ngefans lah ya sama dia kan, karena aku di mata aku saat itu, ini cantik ya, ini seksi ya, ini asik lah ya gitu kan saat itu ya. Terus saat itu aku udah punya pacar, udah mau tunangan saat itu, oke? Nah terus aku lagi nonton misalnya kayak gini, ibuku di sini ya, aku dibawa, aku kan manja sama ibuku, aku sambil lendot sama ibuku, terus aku bilang, pas sambil nonton TV, pas lagi ada di close up, terus aku bilang, Mam, cantiknya nih cewek ya, terus kata ibuku, ya lucu, katanya mama juga suka. Terus aku bilang, aku mau nih sama dia nih, putus deh sama si itu gitu kan, gitu, putus deh sama si itu. Terus aku bilang, aku mau sama dia. Nah terus ibuku, istighfar kamu, kata gitu loh, kamu kan udah serius sama dia, gini istighfar kamu. Aku sambil berdiri, terus ibuku ngikutin aku, kan dia manggil aku adek ya. Adek istighfar, nggak boleh gitu kan. Terus aku bilang, kali ini aku nggak mau istighfar, udah biarin aja, aku bilang gitu loh. Kenapa? Karena aku pikir aku nggak mungkin ketemu Ranti, karena dunia kita berbeda. Ranti itu di entertain, sementara aku hidupnya di saat itu. Aku udah kerja belum ya? Belum dong, kalau aku pertama kenal belum. Kan kamu baru lulus SMA, aku baru mau kerja gitulah. Aku kan 91 deh kira-kira. Baru lulus lah. Aku baru lulus. Lama banget ya. Baru lulus kuliah. Udah gitu. Kenapa aku bilang aku nggak mau istighfar, nggak mau apa? Karena aku pikir gak bakal lah ya ketemu ya gitu, orang kita nggak mungkin gitu kan. Terus suatu ketika
aku datang ke rumahnya Acan, ke studionya Acan Rahman. Kebetulan Acan Rahman itu Acan Rahman, Herli Rahman itu adalah sahabat kami waktu kami masih remaja di Bandung. Oke, kami datang ke situ. Aku datang ke situ, terus aku lihat di situ ada fotonya Ranti. Kaget dong aku dong. Wih, gile nih. Ini cewek yang gue mau nih gitulah, gitu kan. Nah udah, terus Dulu belum ada sosmed soalnya. pas aku lihat itu, aku bilang sama teman aku ya, aku bilang, gue kenalin dong ini, gitu kan. Entah apa yang merasuki Krisnawan, dia malah memilih mengejar cinta Ranti. Meski pada awalnya tidak yakin untuk mendapatkan sepenuhnya hati Ranti, namun bak mimpi di siang bolong, kesempatan pun berpihak pada cinta Krisnawan, mempertemukannya secara langsung pada gadis incarannya. Tak ingin meluangkan waktu begitu saja, berbagai cara dilakukannya untuk mencuri hati Ranti, hingga sejak saat itu mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Lagi-lagi, karena keadaan, hubungan mereka nampaknya harus berhenti. Ranti dan Krisnawan selama 6 tahun tak saling memberi kabar, bahkan tidak pernah saling bertemu, seakan kenangan yang sempat mereka bina hilang begitu saja. Terus kata teman aku, nggak usah, kata lu brengsek, kata gitu. Ya udah, terus aku sering datang ke situ, ya namanya usaha ya, sering datang ke situ, sering datang ke situ. Suatu ketika ketemulah sama Ranti, dan Ranti saat itu lagi datang pula berdua pacarnya, tuh kan. Tapi dia juga baru dari nganterin pacarnya. Ya aku udah Gitu. Jadi aku biar kata dulu tuh biar udah punya pacar. Tuh. Kenapa? Karena aku sama pacarku ke tempatnya Acan. Karena pacarku sudah mulai curiga, kenapa nih Kris kok ke situ mulu, gitu kan? Nah akhirnya aku bawa, ya udah sini ikut aku ke sini, nggak ada apa-apa kan di sini, nggak ada apa-apa, terus aku anterin pulang. Aku anterin pulang, aku balik lagi Bisa banget ya. ke tempatnya Acan. Ternyata ada dia gitu sama pacarnya kan, udah aku dikenalin. Pas dikenalin, udah dianya sih cuek aja, cuek, terus udah gitu. Pendek kata aku deketin Ranti, sempat lagi kita jalan ya, makan. Pokoknya pertemunya pertama kali di situ. Jadi dia datang, kamu duluan apa aku duluan sih? Aku duluan, aku udah dari situ. Iya. Terus dia udah di situ, aku datang sama pacarku. Terus kita kenalan. Terus aku langsung latihan karena kan memang tujuannya latihan. Terus dia malah ngobrol sama pacar ini ceritanya ya kan? Ngobrol gitu ngobrol seru karena kan dia akabri, beliau kan seneng lah abri gitu, jadi ngobrolnya nyambung gitu. Udah habis itu nggak ketemu, terus nggak berapa lama sering datang ya? Ya sering datang. Kalau di lokasi datang, terus nganter pulang. Ya namanya orang ngedeketin biasa lah ya, orang ngedeketin biasa lah ya, jemput latihan, jemput dia syuting nari, terus. Tapi rame-rame pulang. Paling kalau diajak makan juga rame-rame. Paling nggak bertiga lah ya, bertiga. Kita pernah ke Bandung. Rame-rame juga. Sama ke Bandung. Pokoknya gitu deh. Sampai akhirnya slow down banget nih, akhirnya nggak jadi ya. Karena aku tuh udah datang ke situ naik motor gitu kan, terus aku bonceng teman-temannya dia. Aku nggak mau dibonceng. Dia bonceng temannya dia gitu kan waktu itu. Males. Cuman di matanya dia gitu aku tuh kayaknya anak motor brengsek. Maaf ya. Maaf itu dulu. Tahun 90. Akhirnya kita nggak ketemu nih selama 6 tahun. Jadi aku merasanya ini kayaknya nggak mungkin kan. Orang kan punya pacar, saya juga punya pacar, ya nggak jadi lah, ya kan, walaupun di luar kota. Kok ini kan sering ketemu pacarnya tiap hari kali, jadi pokoknya nggak jadi aja. Tapi 6 tahun nggak ketemu. 6 tahun kemudian itu kan 91, 92 lah kita masih gitu-gitu ya, masih kadang-kadang ketemu. Nah tahun 98 itu kan waktu mulai Krismon 98 sayang, pas Krismon. Pas Krismon 98 kan, bulan Februari itu udah mulai Krismon banget. Saya baru selesai produksi di Jogja kalau nggak salah. Terus kayaknya saya waktu itu sama Mbak Kamelia Malik sama Hari Kapil lagi produksi film di Jogja. Selesai itu bungkus, terus kayaknya kita mau tutup dulu nih gitu kan. Aduh, ini ngapain nih gitu kan. Baru lagi seru-serunya main gitu. Waktu itu juga baru dapat penghargaan gitu dari Forum Film Bandung. Tiba-tiba Krismon nggak ada produksi.
bingung gitu. Terus saya lagi duduk-duduk diam-diam, terus ada buku telepon, terus buka, ada namanya dia kan, nama beliau. Krisnawan nih gitu kan. Telepon aja. Telepon kali ya, gitu. Akhirnya telepon deh, gitu. Telepon ke kantor ya. Ke telepon ke kantor sih, ke kantor teleponnya. Dia selama 6 tahun nggak ketemu itu, dia udah ganti pacar. Jack, ini ada telepon nih Jack, kata gitu. Kan temanku manggil aku Jack gitulah, gitu kan. Jack nih ada telepon di cewek, gitu. Siapa, aku bilang gitu loh. Diledekin lah, gila lu ya, baru seminggu cewek lu gini, bla bla bla. Orang, aku gak ada janjian lu siapa kan. Pas aku angkat, tiba-tiba dia ngomong apa kabar. Dia ngomongnya dia tanya kan, enggak, siapa nih? Enggak, aku kan kalau aku bilang siapa nih kayaknya nggak enak banget ya. Iya. Aku pokoknya ngundang pembicaraan aja sama dia supaya aku menghafal ini siapa ya. Karena yang manggil AA tuh berarti deket sama aku. 3 kan? Berarti banyak. Cuman yang bukan. Soalnya bingung nih siapa Ya yang manggil AA itu kan nggak cuma dia gitu loh kan. Mungkin ada Baik, Mbak kan? Intan juga, mungkin ada siapa juga Ini gitu sebut kan. nama loh. Ya misalnya gitu ya, ada siapa juga. Karena adikku aja manggilku AA gitu kan. Ada sepupuku juga manggilku AA gitu. Enggak, kalau saudara manggilnya Akang. Nah terus AA apa kabar? Oh baik, gini. Terus aku dengerin aja sampai logatnya gimana. 6 tahun loh kan. Untung daya ingatku masih dahsyat kan. Untung nggak nyesal. Terus akhirnya aku bilang, Osin, gue bilang gitu. Aku manggil dia Osin kan dari dulu. Jadi dari dulu nama panggilannya Osin. Sayang. Osin, gue bilang apa kabar? Aku bilang kan karena gini. Kenapa aku makin tidak berharap? Karena saat itu kan dia masih menari ya. Habis itu dia kan main sinetron ya. Aku maaf kalau salah, pemikiran aku saat itu dia sudah naik satu step. Oke, dia masalah. Jadi aku masih berpikir bahwa udah makin gak mungkin gue, gitu kan. Terus dia telepon aku, yang aku bilang apa kabar gitu. Aku bilang kamu nggak syuting? Aku bilang ini baru selesai, kata dia. Loh kamu nggak apa? Mau Sama siapa? Kamu sama siapa? Kamu di mana? Kamu di mana? Di kantor. Baru pulang syuting terus sama siapa? Sendiri. Loh kamu enggak bawa kendaraan? Enggak. Udah dong, tanduknya langsung keluar kan tuh. Dia nih gitu loh. Aku langsung menawarkan diri dong. Loh, kamu mau aku jemput? Aku bilang gitu loh. Kan tuh Jumat jam 5 dia nelpon pas pulang kantor. Dia nanya balik. Loh, emang nggak kemana-mana? Ya aku udah dengan tenangnya aja. Enggak, aku nggak ada acap lah, temanku udah nunggu di ruang tamu. Di ruang tamu udah nunggu temanku. Ya udah, dia ngasih alamat aja kan. Kan dulu belum ada Google Map, belum apa. Aku sempet nyari-nyari. Cuman karena usaha ya gigih gitu kan. Jadi bilang pas di mobil aku cerita sama temanku. Aku bilang, "Bro, gue jemput temen gue dulu ya." Dan itu kan kita janjian mau Gaul. ya, Jumat malam lah mau gaul lah ya. Wow, ini dia nih yang gua mau gitu kan. Terus udah Kayak niat gitu, makanan ya. pas dia ada, terus teman aku langsung, oh ya turun kan teman aku, terus teman aku duduk di belakang dong, dia duduk di depan, jalanlah, teman aku rumahnya di Rawamangun. Aku janji sama teman aku jemput dia dulu, nganterin dia, habis itu baru kita cabut, oke? Nah udah oke, makanya dia oke. Sudah di mobil, set. Kan aku udah nggak mungkin lagi bilang sama gua nggak jadi, kan nggak mungkin dong. Pas di mobil tiba-tiba aku bilang gini, bro, ya udah gua nganterin ke lu dulu aja deh, gue bilang gitu ke Rawamangun, soalnya habis itu gua mau pergi. Marahnya temen aku di belakang, dia sampai gini-gini di spion. Wah, kan kelihatan di spion kan. Yaudah ya bro ya, kayak gitu udah. Aku anterin dia ke rumahnya ya, sama kamu kan di situ di Rawamangun. Habis itu aku jalan sama dia makan, aku jadi aku nggak jadi dugem lah, nggak jadi dugem karena aku udah sama dia aja deh gitu. Pokoknya sejak hari itu ketemu tiap hari. Ketemu tiap hari. Mungkin gini kali ya, kalau misalnya dibilang penjajakan kita udah 1 tahun lebih.
Ya, maksudnya di masa 91 92 itu saya kenal ibunya, adiknya. Ya udah kenal. Beliau juga suka ke rumah, main sama kakakku gitu. Aku main sama adiknya. Karena kan kita selalu rame-rame, nggak jalan-jalan berdua gitu. Jadi kalau ke rumah ya udah ngumpul aja. Malah pernah dia acara kakakku nikah, dia motret di rumah, aku syuting gitu. Aku dulu senang kamera. Atau mamaku dari ke Bandung, beliau yang antar jemput ke stasiun, akunya nari nggak tahu di mana gitu. Jadi itunya udah kita jalanin gitu. Pendekatan gitunya udah jalanin. Cuman mungkin akhirnya pada saat gitu-gitu tuh mungkin aku juga gini, aduh nih Krismon begini gitu kan ya, kerja apa gitu lagi seru-serunya, terus buka-buka lihat-lihat nomor telepon tuh nggak tahu ya, mungkin ya memang udah Allah arahin aja tangannya. Ini kan kayaknya udah lebih dewasa kan, kita 7 tahun. 7 tahun terus udah lebih dewasa, terus juga udah mapan, udah kerja gitu. Terus yang pasti tanggung jawab banget, aku bisa lihat dari dia kepada keluarganya, terus kepada orang tuaku juga gitu, terus pada aku, walaupun sebenarnya terlalu ketat, aku biasa sendiri, cuma dia maunya nemenin terus gitu kan, pusing juga. Cuman ya udahlah, ini kayaknya udah pilihan yang terbaik sih. Jodoh memang tak kemana. Setelah 6 tahun tak ada komunikasi, mereka kembali dipertemukan. Mereka tak ingin mengulur waktu dan langsung menggandeng Ranti di kursi pelaminan. Hingga membangun bahtera rumah tangga selama 21 tahun, tak mudah bagi siapapun, termasuk bagi Ranti dan Krisnawan. Mereka mengaku harus melalui proses yang rumit. Kendati demikian, Ranti dan Krisnawan mengaku menjalani proses itu secara perlahan dan terus belajar. Sehingga saat ini mereka menemukan jalan keluar agar rumah tangga mereka tetap harmonis, yakni dengan saling belajar memperbaiki diri dan saling mengingatkan. Saya yakin setiap keluarga ini tidak ada yang 100% mulus perjalanannya, tidak ada. Karena cobaan itu akan selalu datang pada setiap keluarga. Ketika suaminya benar, istrinya benar, cobaannya dari anaknya. Ketika suaminya enggak, di internal dulu deh. Kalau keluarga lain udah pasti. Jadi gini, saya kan hidup sendiri punya 1000 masalah. Ranti hidup sendiri punya 1000 masalah. Dan ketika kita bersatu, kita udah harus siap dengan 2000 masalah. Karena Ranti bawa 1000, aku bawa 1000. 1000 itu termasuk ibuku, bapakku, adikku kan gitu ya. Nah, jadi kita punya 2000 masalah yang untuk kita selesaikan bersama, kira-kira seperti itu. Ditambah ada tambahan-tambahan selama perjalanan, ya, selama perjalanan. Jadi selama 21 tahun seperti yang aku bilang, Allah pasti selalu akan memberikan cobaan kepada umatnya ya, kepada umatnya. Semakin kita ini, Allah akan coba ini, Allah akan coba ini, Allah akan ini. Nah, artinya selama kehidupan kami berkeluarga itu sebenarnya tidak mulus. Gangguan pada diri saya ada, gangguan pada Ranti juga ada, gangguan pada Selika juga ada. Selika itu anak saya, oke? Anak kita. Cuman kan bagaimana cara kita menghadapinya? Karena gangguan itu bisa saja timbulnya dari kita pribadi, ya. Bisa saja akibat pengaruh orang lain. Dicari tahu. Kalau pengaruhnya pengaruh orang lain ini harus dibasmi ini gitu. Ya kan? Kalau pengaruhnya pengaruh dari kita, ya kitanya harus disadarin. Dibenerin. Disadarin, dibenerin. Cuman kalau yang dari pengaruh orang lain, yang ini yang harus dibasmi. Kira-kira seperti itu. Semua pilihan, cuman gimana, dan masalah itu kan pasti pada saat dua kepala bertemu, apalagi ini dua keluarga, pasti ada aja yang harus dihadapin. Cuman kita niatnya gimana, mau lanjut dengan sama-sama memperbaiki atau nyerah gitu. Jadi itu sih, tapi semuanya kita jalanin pelan-pelan, maksudnya proses ya. Proses lah, berat. Saya nggak mudah gitu, tapi alhamdulillahnya kita berdua dikasih Allah kesempatan untuk saling memperbaiki, saling memaafkan, saling nerima, saling ngerti, saling ngasih. Karena ternyata setelah kita 20 tahun lebih lah ya, jadi kita sama-sama paham kalau kita hidup berdua tuh, nikah itu adalah hidup yang saling gitu.
Jadi bukan suami aja kasih ke istri atau sebaliknya, tapi saling ngasih segala macam, ngasih perhatian, ngasih waktu, ngasih pelayanan, ngasih kesetiaan, pokoknya ngasih. Masih omelan. Jadi kita banyak belajar ya. Ya karena tahu, saling iya. ngasih tahu juga, saling ngingetin kayak gitu. Penyesuaiannya repot ya dengan background ke keluarga yang berbeda ya, pendidikan keluarga yang berbeda gitu loh. Dua-duanya positif ya, tergantung kacamata siapa kita melihatnya. Aku mungkin diajarin begini supaya aku bisa melindungi orang gitu kan. Ranti diajarin sendiri supaya bisa mandiri. Tapi sejujurnya repot loh mendampingi wanita yang mandiri. Masa? Serius, awalnya repot karena Jadi sebenarnya sih gitu, hidup tuh kan saling ngisi ya gitu. Tapi balik lagi, akhirnya masalah kekurangan itu memang kita harus saling nerima gitu. Tapi itu semua nggak mudah. Syukur-syukur alhamdulillah masih ada yang cepat mudah gitu ya. Cuman saya yakin sih semua ngalamin friksi, ngalamin salah paham ya. Ngalamin ya beberapa cobaan, jealous, apa gitu pasti ada lah. Cuman balik lagi, kita nih akhirnya maunya apa gitu. Kalau misalnya mau terus, yuk bareng-bareng benerin. Harus jealous. Berarti sayang. Nah, karena kalau seandainya tidak jealous, berarti dia tidak punya kekhawatiran. Dia mau jalan sama siapa, dia mau tidur sama siapa, dia mau kain apa sih, dia terserah. Jadi udah dingin berarti kan, udah terserah. Ya harus jealous. Malah kalau bisa menurut saya jealous itu dipupuk, jangan sampai hilang. Tapi tinggal bagaimana cara mendeliverkannya si jealous itu. Intinya gini, intinya pertama adalah keimanan itu pasti ya. Ini keimanan sih pasti. Tapi saya nggak akan panjang ngomongin keimanan karena saya bukan ustadz. Saling kepercayaan itu harus dijaga, dibina, sama keterbukaan. Oke, ketika keterbukaan itu bisa dijalankan dengan baik, maka apapun kendalanya kita bisa ketahui lebih dini, sehingga way out-nya kita bisa selesaikan lebih dini. Kita pengen hidup sehat walafiat terus ya, langgeng terus. Misalnya kalaupun Allah kasih latihan dalam hidup, kita bisa selesain sama-sama gitu. Kita bisa Allah kasih kesempatan untuk menikahkan Selika nanti ya, mau lihat Selika melahirkan anak-anaknya, membesarkan cucu bersama-sama kayak gitu. Dan insya Allah semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT.